Shalom, selamat sore. Jumpa lagi kita dalam renja kedua dalam minggu ini. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan. Juga dengan Ibu Lydia Supriyonggo Santoso. Selamat sore. Hari ini saudaraku, kita akan kembali membahas khotbah Ibu Lydia pada hari Minggu yang lalu. Tentang pengudusan, ya saudaraku. Nah, kemarin Ibu Lydia menyampaikan demikian. Jika kita sepakat dengan Roh Kudus, maka kita akan tahu rancangan damai sejahtera yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita. Maka kalau kita taat, kita sebenarnya nggak perlu repot-repot ya untuk berputar-putar begitu lama di padang gurun. Apakah saudara sedang mengalami proses padang gurun yang begitu membosankan, menjenuhkan sudah terlalu lama? Apakah proses padang gurun saudara saat ini sedang membuat saudara hampir putus asa? Mari kita dengarkan rahasia-rahasia tentang proses pemurnian, proses padang gurun dari hambanya Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia, bagaimana kemarin Ibu katakan tokoh Alkitab itu seperti apa? Ya, kita lihat tokoh yang sudah tidak asing lagi ya, Yakub. Yakub, benar. Itu. Dikatakan dari namanya aja adalah namanya artinya itu penipu ya kan. Nah, penipu, sifat penipu itu harus dikeluarkan dari hidup Yakub seperti ya. duri tadi yang kemarin yang saya alami. Sehingga yang tampak yang ada nanti adalah sifatnya daripada Tuhan Yesus itu, sifat ya kan? Tuhan, ya kan. Nah, di mana dia? Karena dia penipu, harus bagaimana nih ya kan? Dihadapkan pada topnya penipu, ya kan? Dia pakarnya penipu, ya. Iya. Siapa itu? Adalah pamannya ya Bu ya. Paman yang menjadi mertuanya. Pamannya, namanya itu adalah Laban. Ya. Hati-hati ya si Laban ya. Saudara, untuk mendapat anaknya Laban, itu aja sudah ditipu ya Bu ya. Kalau saudara baca ya. Kalau nggak salah kita mengatakan 10 kali dia. Iya, nah itu saya mau ngomong seperti itu ya. Bayangin saudara, 10 kali ditipu oleh Laban. Total lamanya jadi 7 tahun untuk dapat anak yang pertama, 7 tahun kemudian untuk dapat kambing dombanya 6 tahun. Jadi total 20 tahun. Dan alhasil apa saudara? Dia diberi nama Yeshurun, yang artinya adalah lurus, straight. Artinya penderitaan yang dialami Yakub ini adalah proses Tuhan untuk mencabut roh penipunya. Sehingga dia bisa memiliki hati yang lurus, hati yang jujur, tidak menipu lagi. Setelah dia tidak menipu, luar biasa Tuhan itu ya. Tuhan mendatangi dia, Tuhan itu tidak pendendam ya Bu ya. Jadi Tuhan tidak bilang tuh rasain lo. Nah, tapi Tuhan tetap merancang kepada kehidupan yang baik. Rancangannya itu bagaimana Yakub ini supaya belajar membenci tipu menipu. Yes. Amin. Belajar untuk membenci tipu jika ada menipu. yang berjiwa penipu, jangan lupa akan datang proses seperti Yakub dalam hidupmu. Tapi jangan takut, sebab Tuhan akan membawa rancangan yang membawa kamu ke dalam kesejahteraan. Terus memang tiap orang nggak sama sih ya Bu ya, nggak sama. Jadi saudara jangan berpikir mau dapat anaknya Laban terus Anda terus pura-pura mau. Ya seperti kita nggak bisa pilih. Artinya kalau kita penipu, kalau Tuhan mau membawa kita ke dalam pertobatan, kita akan dipertemukan lagi dengan proses penipuan itu aja. Ibu juga kemarin ngomong tentang tokoh Musa. Apa itu tokoh Musa? Tokoh Musa itu ya dikatakan 40 tahun bertemu dengan orang-orang yang keras kepala, ya kan? Bertemu dengan orang-orang yang dikasih tahu betul-betul
mereka punya pemikiran yang berbeda banget gitu ya. Karena Iya. memang udah 430 tahun hidupnya udah mengakar urat dengan tradisinya Mesir. Betul. Ya, seperti itu ya. Dengan di bawah semua ikatan-ikatan penyembahan berhala dan semuanya itu. Iya. Sehingga bukan hanya bangsa Israel saja yang mengalami di padang gurun ya, tapi Iya. juga Musa sebagai pemimpin pun ya mengalami seperti itu. Maka Musa sampai dikatakan setelah lulus, dinyatakan oleh Tuhan lulus dalam proses padang gurunnya, dia dikatakan Musa adalah orang yang berhati lemah lembut di dunia. Ya, disebut lembut karena dia tipe orang yang suka mendengar suara Tuhan, gampang bertobat. Nah, orang yang mengalami proses peremukan dari Tuhan biasanya gitu. Kalau dia salah mudah mengakui. Kalau orang belum mengalami proses peremukan ini, biasanya akan sombong, angkuh, ya, anggap enteng sama didikan. Saudaraku, selain Yakub dan Musa, saya kalau membaca, saya itu tidak pernah bosan Bu membaca. Apalagi soal kisah Nabi Daud ya. Luar biasa. Dia nggak minta jadi raja. Diurapi oleh Samuel jadi raja karena perintah Tuhan. Setelah dia memenangkan pertandingan, dia harus jadi raja. Malah dia diancam, dibunuh, dikejar-kejar. Bukan hanya mertuanya, istrinya pun ikut, anak-anaknya pun ikut. Sungguh gak ada ketenangan. Tetapi kalau kita melihat pada akhirnya, Yakub mengatakan bahwa dia mendapatkan suatu penglihatan dan janji Tuhan dalam hidupnya. Bahkan untuk ribuan generasi dari keturunannya yang akan datang, Tuhan perlihatkan kepada Daud. Luar biasa saudaraku, memang sakit. Makin besar kesakitannya, makin dalam proses penyucian pemurniannya, maka makin besar juga fasilitas surgawi yang kita terima di dalam kehidupan kita. Ibu kemarin juga, Oh ya itu Bu, saya mau nambahin satu Bu. ya, Tentunya di dalam proses itu yang enggak begitu mudah ya Bu ya. Tak ada yang Kadang-kadang bisa gagal ya Bu. ada yang Nah, gagal. Kalau gagal, Tapi kita jangan gagal. Iya, ya kalau gagal itu ya istilahnya cepat-cepat bertobat gitu aja. Ya. Kemarin juga Ibu Lydia sampaikan bahwa Tuhan memimpin Israel lewat padang gurun bukan untuk mencelakakan, tapi itu rancangan yang menyelamatkan karena untuk beberapa tujuan. Apa itu Bu tujuannya itu? Ibu mungkin bisa jelaskan lagi. Seperti yang ada di Ulangan itu 8 ayat 2 ya. Itu dikatakan adalah untuk merendahkan hati. Dan yang kedua adalah Tuhan tuh kepengen tahu isi kandungan hati kita itu seperti apa ketika mengalami padang gurun. Tapi jangan salah ngerti ya, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu isi hati kita. Iya. Tetapi maksudnya adalah Tuhan itu ingin menjelaskan kepada manusia juga. Hatimu seperti ini loh. Karena kadang banyak manusia melakukan kesalahan dan dosa. Dia gak sadar, dia gak mengaku. Jadi Tuhan itu ingin menolong manusia mengenali dirinya, mengenali hatinya. Pertama tadi merendahkan hati, kemudian supaya kita sadar ini siapa kita ini sebenarnya. Gitu ya Bu ya. Dan kalau nggak dilewatkan, dipepet atau di padang gurun, nggak muncul ini kandungan hatinya itu, ya kan? Nggak tahu kandungannya seperti apa, seperti itu. Kemarin juga saya dengar Ibu mengatakan bahwa ada tempat persinggahan yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Pihahirot ya. Iya. Katakanlah kepada bangsa Israel, berkemahlah kamu di tepi laut. Mereka akan kemudian mungkin mereka akan berkata ya, apakah nggak ada kuburan apa di Mesir? Gimana tuh ceritanya Ibu tentang di Pihahirot itu? Ya. Jadi kalau kita lihat petanya ya saudara, bahwa sebenarnya memang ke
selatan itu lebih jauh ya Bu ya. Dari kalau menuju ke tanah Kanaan. Iya. Jadi sengaja Tuhan itu melewatkan ke lebih jauh, yaitu ke selatan, yaitu tempat persinggahan. Nah di situ tuh ada tempat persinggahan ya saudara, kalau lihat di petanya hanya di Pihahirot yang di tengah-tengah itu saudara. Nah Pihahirot ini pertama kan mereka berkemah di Etam. Di Etam ini di sini ya. Nah ini suruh lebih ke sini lagi. Jadi betul-betul ke tepi laut dan maksudnya kalau misalnya mau berbalik pun udah nggak bisa karena ini udah terlanjur, udah istilahnya dipepet betul-betul ini ya. Tapi ya itu sekali lagi ya. Tuhan kita itu maha bijaksana. Rekayasanya Tuhan Dia itu. Dia tahu manusia ini selalu ingin kembali kepada hidupnya yang lama. Sehingga kadangkala dibawa kita ke tepi laut kehidupan kita di mana seperti nggak bisa jalan keluar, nggak bisa balik, nggak bisa balik kepada kehidupan yang lama. Itu hebat, itu pemeliharaan Tuhan. Saya sering mendengar kesaksian orang seperti itu Bu. Dia mau balik ke dosa kayak dihambat gitu, tapi mau maju sepertinya ada gangguan, tapi intinya nggak bisa balik. Jadi artinya seseorang bisa bertobat saudaraku. Bukan karena kepintaran, kebaikan, karena kebaikanmu. Karena kasih tetapi anugerah. Tuhanlah yang turut bekerja agar engkau tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Puji Tuhan ya. Bisa rekayasa ilahi Tuhan itu luar biasa ya. Dia tidak menginginkan kita yang sudah ditebus itu balik ke manusia lama, balik kepada perbudakan dosa lagi. Seperti itu, tapi harus terus maju apapun di depannya. Dan akhirnya saya mendengar yang Ibu sampaikan kemarin. Tiba-tiba hati Firaun kan berubah Ibu. Iya. Lalu dia menyuruh utusannya untuk mengecek. Enak aja itu bangsa Israel, enak-enak anak-anak kita udah mati. Oh kita masih bisa kejar mereka. Iya. Lalu disuruhlah pesuruh-pesuruh untuk ngelihat. Nah ini nanti akan kita sambung besok lagi saudaraku ya. Pesuruh-pesuruh memberitahu kepada Firaun, mereka telah tersesat. Mereka berkemah di tepi laut. Mereka tidak tahu jalan ke Kanaan. Ini menjadi berita yang hot. Mereka bersemangat mengerahkan seluruh pasukan berkuda yang hebat 6.000. Kekayaan bangsa Mesir, kekuatan bangsa Mesir dikerahkan karena mereka secara nalar memastikan mereka bisa merebut bangsa Israel untuk menarik mereka menjadi budak. Hati-hati, fakta-fakta di dunia ini, saudaraku, kadangkala membuat seseorang terlalu percaya kepada kekuatan dunia, perhitungan dunia, siasat dunia. Tetapi engkau ingat, Tuhan maha pemilik siasat, maha bijaksana, maha kuasa, sanggup menenggelamkan semua siasat apapun. Karena Alkitab mengatakan Tuhan memiliki senjata pemusnah untuk setiap senjata orang jahat yang ingin menghantam orang-orang benar. Oleh karena itu saudaraku, jangan lupa besok puncaknya cerita yang renungan senja ini akan lebih dahsyat lagi. Jam 5 sore dengan saya dan Ibu Lydia. Jangan lupa saudara klik kembali di YouTube, baca tonton dari renja pertama, renja kedua dan renja ketiga juga. Khotbah yang hari Minggu yang lalu sangat seru. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.